dan bahagia. Saya Fitriani Sinaga. Saya Isyanto. Saya Nur Cahaya Simbolon. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Samosir akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Horas, horas, horas. Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi Pak. Sehat nih kan? Sehat Pak. Bapak apa kabar? Sehat. Saya dengar menurut jadwal Ibu pada pagi hari ini nanti melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Fitri. Jadi dalam kegiatan coaching itu kira-kira apa yang akan Ibu harapkan dari saya untuk saya nilai gitu? Baik Pak. Jadi hari ini saya akan coaching bersama dengan Ibu Fitriani Sinaga. Jadi ada yang ingin Bapak amati dari proses saya coaching nanti adalah mendengarkan secara penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, atau yang bermakna. Oke, jadi Ibu ingin mengcoach Ibu Fitri dan saya nanti berharap dari saya apakah Ibu bisa mendengarkan secara penuh dan melakukan pertanyaan berbobot. Iya Pak. Oke, upaya apa yang Ibu lakukan untuk bisa menjadi pendengar yang aktif penuh dia? Jadi upaya yang saya lakukan untuk menjadi pendengar yang aktif adalah yang pertama adalah fokus. Jadi pikiran saya itu harus fokus, benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya juga akan menenangkan diri saya, begitu Pak. Menenangkan diri. Oke, fokus dan menenangkan diri. Kemudian bagaimana upaya Ibu memberikan pertanyaan yang bisa menarik potensinya tadi? Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak, yang mana melalui pertanyaan saya tersebut nanti potensi yang ada pada coach saya keluar gitu, terbuka jadinya. Kemudian melalui pertanyaan saya juga nanti saya harapkan saya bisa menggali pernyataan-pernyataan dari setiap permasalahan yang dialami oleh coach saya, begitu Pak. Oke, jadi ini aja yang mau kita lihat, apakah Ibu berhasil menjadi pendengar penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali potensi coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Iya benar Pak. Oke, jadi saya akan mengamati proses coaching Ibu dengan Ibu Fitri nanti ya. Iya Pak. Oke, selamat melaksanakan coachingnya. Santai aja ya Bu. Oke. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Fitri. Selamat siang Ibu Nur. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik Ibu. Ibu bagaimana Ibu? Puji Tuhan baik. Begini Bu, kira-kira nih apa yang mau kita bicarakan hari ini? Tentang masalah apa gitu? Begini Bu, alasan saya menghubungi Ibu juga, saya sedang merasa galau Ibu. Tadi pada saat pembelajaran saya, dan bukan hanya tadi, beberapa hari ini saya lihat siswa saya itu mengantuk Ibu saat saya mengajar. Jadi hampir daripada 9 siswa saya itu rata-rata 6 orang itu mengantuk Ibu. Makanya saya menjadi galau ini, bagaimana ini, kok bisa ngantuk pada saat saya mengajar begitu Ibu. Waduh, luar biasa ya Bu, ngantuk ya. Nah, jadi dari percakapan kita hari ini, kira-kira tujuan yang Ibu ingin capai apa? Yang ingin harapkan dari percakapan kita ini kira-kira apa gitu? Pada saat ini Bu, saya menemukan solusi nih, kira-kira apa ya yang harus saya lakukan selanjutnya supaya saat saya nanti mengajar anak-anak itu tidak ngantuk lagi begitu Ibu. Oke baik. Nah, jadi dari permasalahan Ibu tadi ada siswanya yang mengantuk, kira-kira yang jadi penyebabnya itu apa? Nah, saya melakukan 2 hal ini Bu. Yang pertama saya amati sepertinya mereka itu ngantuk karena pembelajaran saya juga. Lalu yang kedua, pada saat saya bertanya, kenapa kalian mengantuk?
bosan ibu, kata mereka seperti itu. Lalu saya kembalikan lagi kepada diri saya, apa ya yang membuat mereka bosan? Dan saya lihat sepertinya karena kesalahan saya juga. Si anak ini ngantuk karena saya memang Bu beberapa hari ini Bu, berhubung karena kita mau ujian, jadi saya itu langsung memberikan materi saja secara full, yang bagaimana supaya materi ini tersampaikan kepada si anak, karena kita udah mau ujian Bu. Nanti kalau misalnya mereka ujian ternyata materinya tidak tersampaikan kan susah juga Ibu, begitu Ibu. Iya, berarti dari hasil pengamatan yang Ibu lakukan, pembelajaran yang Ibu lakukan itu membuat mereka merasa bosan ya Bu ya. Iya seperti ini. Kemudian dari pengamatan yang Ibu lakukan tadi gitu, dari ratingnya misalnya 1 sampai 10, kira-kira di rating berapa lah yang sekarang ini? Nah kalau saya lihat nih ya Bu ya, sebelum saya melakukan solusi yang sudah pernah saya buat, mereka itu berada di rating 3 Ibu. Lalu setelah saya lakukan solusi, ternyata mereka cuma naik ke rating 4 Ibu. Begitu ya. Nah, jadi dari percakapan kita hari ini, kira-kira Ibu mau naik menjadi rating berapa kira-kira? Nah saya ini pengennya mereka, sebenarnya saya pengen ke 10 Ibu. Tapi saya menimbang sepertinya ke 9 lah, sudah cukup baik menurut saya untuk saya lakukan untuk saat ini Bu. Jadi berarti kondisi yang Ibu harapkan adalah ada di rating 9 ya. Iya. Nah kemudian untuk mencapai rating 9 itu, kira-kira apa yang Ibu apa yang sudah Ibu rencanakan begitu? Oke Ibu, sebelumnya Ibu ya, yang saya lakukan dari rating 3 jadi 4 itu, pada saat mereka mengantuk, saya suruh mereka cuci muka. Oke, pada saat mereka selesai cuci muka, dan mereka sudah tidak mengantuk lagi. Tapi habis lagi saya menyampaikan materi, kembali mereka mengantuk. Makanya saya ini berpikir-pikir, apa ya yang bisa saya lakukan kira-kira? Gimana nih supaya si anak tidak mengantuk lagi begitu. Jadi setelah saya berdiskusi nih sama Ibu, sepertinya saya teringat nih. Dulu waktu tahun lalu, saya pernah mengalami hal yang serupa Ibu. Jadi siswa saya itu mengantuk. Lalu yang saya lakukan itu adalah membuat model pembelajaran snowball throwing Ibu. Jadi snowball throwing ini si anak membuat pertanyaannya di dalam kertas, lalu digulung-gulung seperti bola salju begitu Ibu. Lalu saya arahkan mereka untuk melempar pada temannya, dan temannya yang mendapatkan menjawab pertanyaan dari yang mereka baca begitu. Jadi mereka melakukan pergerakan. Jadi saya berpikir gini, kayaknya mereka harus bergerak ini supaya mereka tidak mengantuk begitu Ibu. Oke baik, dari rencana yang Ibu lakukan itu menurut saya itu luar biasa ya. Jadi Ibu menyesuaikan dengan membuat model pembelajaran yang lain gitu ya, untuk meningkatkan untuk menghilangkan rasa bosan siswa gitu ya Bu ya. Nah kemudian ada lagi nggak kira-kira yang mau Ibu lakukan selain daripada yang sudah Ibu lakukan sebelumnya gitu, atau di tahun yang lalu kan Ibu bilang yang itu. Ada lagi yang terbaru yang ingin Ibu laksanakan, kira-kira yang Ibu rencanakan, kira-kira seperti ini nih gitu. Ada nggak kira-kira? Saya sepertinya akan melakukan, kalau supaya dia bergerak Ibu, saya nanti akan buat mereka belajar dengan pindah tempat Ibu. Misalnya setiap meja nanti saya buat nih kertas, ada pertanyaan, lalu mereka nanti akan bergantian pindah ke tempat duduk begitu Ibu. Jadi masing-masing akan bergerak, ketika mereka baca mereka jawab, bergerak lagi ketika mereka membaca mereka jawab. Jadi mungkin saya rasa itu akan membantu Ibu, mereka tidak akan mengantuk begitu Ibu. Aduh luar biasa sekali ya, dari rencana Ibu ini saya mendengarnya aja udah tertarik ini. Terus kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan itu? Memperhatikan, karena model pembelajaran ini tidak memperhatikan materi Ibu, menurut saya besok saya sudah bisa melakukannya Ibu. Yang model pembelajaran snowball throwing tadi Ibu. Lalu yang pindah tempat duduk itu saya akan memperhatikan kondisi lagi.
misalnya si anak jadi mengantuk, saya nanti akan libatkan lagi, saya akan masukkan lagi nanti strategi pembelajaran yang kedua tadi Bu. Jadi untuk besok sepertinya mode pembelajaran snowball throwing akan saya lakukan Bu. Keren sekali ya Bu. Nah untuk persiapannya itu kira-kira apa yang Ibu butuhkan? Nah, sepertinya untuk saat malam ini langsung nanti saya akan menyiapkan materi-materinya. Lalu nanti pada saat saya menyampaikan materi, saya akan menyediakan juga kertas kosong yang nanti akan menjadi tempat daripada pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan. Jadi besok saya sudah langsung bisa melaksanakannya Ibu. Keren-keren. Nah, terus untuk membantu Ibu dalam mempersiapkannya itu kira-kira siapa aja yang Ibu butuhkan ini? Kalau mengenai mempersiapkannya, mungkin untuk bagian snowball throwing saya rasa saya bersama guru agama Ibu, karena kebetulan Ibu itu juga tidak ada jam pelajaran besok. Jadi saya bisa mengajak Ibu itu juga untuk bersama-sama mendampingi saya begitu dalam pelaksanaan begitu. Ya, bagus, luar biasa sekali ya Bu. Nah, kemudian adakah dukungan yang Ibu harapkan gitu, atau adakah yang Ibu butuh dukungan gitu lah dari pihak sekolah, dari pihak mana gitu? Ada? Kalau dukungan dari siapa saja pasti perlu Ibu. Cuma kembali saya sih lebih pinginnya saya secara pribadi konsisten untuk melakukannya, karena saya tahu ketika rekan saya mendukung namun saya juga tidak konsisten, jadi menurut saya kekonsistenan dari saya juga itu dukungan yang paling utama yang harus saya lakukan. Jadi rekan-rekan saya nanti bisa mengingatkan saya, misalnya kalau ada terjadi bagaimana, ayo Bu kembali lagi kepada semangat yang dulu begitu Bu. Nah, untuk pelaksanaannya tadi sudah segera gitu ya Bu ya. Nah, jadi saya akan menunggu cerita selanjutnya nih Bu. Kira-kira kapan lagi kita bertemu nih Bu? Kita bisa sharing lagi gitu. Besok akan saya lakukan sepertinya minggu depan gitu ya. Karena kita kan ada pertemuan juga itu ya Bu ya. Minggu depan saya sepertinya akan berbagi juga nih Bu mengenai pengalaman saya begitu. Ya, bagus. Baik Bu, jadi saya akan menunggu cerita Ibu selanjutnya bagaimana kira-kira dari progres dari rencana yang sudah Ibu susun tadi ya. Nah, jadi dari pelaksanaan percakapan kita hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Saya senang Ibu. Tadinya sebenarnya saya berpikir, aduh apa yang mau saya lakukan ini. Tapi ternyata ketika ada rekan saya nih yang memberikan pertanyaan-pertanyaan, jadi potensi-potensi yang ada dalam pikiran saya ini terkuat begitu Bu. Jadi saya apa ya. Jadi saya merasa, oh ternyata solusinya tanpa saya sadari, saya sudah menemukan solusinya begitu Ibu. Melalui pertanyaan diskusi kita pada saat ini. Jadi dari percakapan kita hari ini, semoga Ibu bisa menerapkan yang sudah Ibu rencanakan dan Ibu tetap semangat ya Bu. Iya Bu. Ibu, saya tunggu kembali kabar baiknya. Makasih juga ya Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat siang ya Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Nur. Selamat siang Pak. Terima kasih atas waktunya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi observer atas kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Ibu Fitri. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching, di mana Ibu sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coachingnya tadi? Perasaan saya setelah melaksanakan coaching ini Pak, senang, semangat juga karena kami sudah melaksanakan coachingnya sesuai dengan alur tirta Pak. Jadi kira-kira tadi tujuan Ibu kan tadi sebelum coaching Ibu ingin tahu apakah Ibu sudah menjadi pendengar yang baik, yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali. Kira-kira tadi udah dapat belum itu Bu? Menurut saya Pak sudah. Jadi dari percakapan kami tadi, teman saya si Ibu Fitriani Sinaga sebagai coach saya sudah memaparkan
hasil pemikirannya Pak. Jadi pemikiran Ibu Koci saya sudah terbuka, dia sudah menyelesaikan, dia sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Jadi sebagai pendengar, kira-kira Ibu udah menjadi pendengar yang aktifnya yang baik? Menurut saya sudah Pak. Jadi saya ketika tadi Bu Fitriani Sinaga memaparkan pernyataannya tentang masalahnya, saya sudah mendengarkan dengan baik. Beliau mengatakan bahwa yang dialaminya adalah siswanya banyak yang ngantuk Pak. Kemudian Ibu Fitriani Sinaga juga sudah memaparkan hasil dari pemikirannya bahwa yang akan dilakukan oleh Ibu Fitriani Sinaga dalam menyelesaikan masalah siswanya yang mengantuk itu Pak, dia akan membuat model pembelajaran snowball throwing dan membuat pertanyaan dengan pindah tempat begitu Pak. Begitu kira-kira yang tadi saya dengar dari percakapan kami dengan Ibu Fitriani Sinaga Pak. Terus kira-kira pertanyaan-pertanyaan Ibu yang memberikan kepada Ibu Fitri tadi betul-betul sudah mampu menggali potensinya untuk menyelesaikan masalah siswa tadi apa belum, Bu? Sudah Pak. Jadi melalui pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu Fitriani Sinaga, beliau sudah menjawab dengan gamblang gitu ya. Jadi beliau sudah menjawab sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Fitriani Sinaga sudah ketemu solusinya begitu Pak. Oh, jadi Ibu itu bisa menyelesaikan solusinya dari dirinya sendiri karena Ibu rangsang melalui pertanyaan-pertanyaannya tadi. Benar Pak, benar Pak. Nah, saya pun tadi sudah perhatikan juga, memang menurut saya Ibu mampu menjadi pendengar dan hadir seutuhnya dalam proses coaching tadi, dan Ibu sudah mampu melakukan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensinya. Memang udah cukup baik, Bu. Kira-kira apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan lagi di dalam proses coaching nanti? Jadi yang saya ingin tingkatkan di proses coaching berikutnya adalah kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh lagi. Itu yang ingin saya tingkatkan lagi Pak. Jadi nanti dalam proses coaching selanjutnya Ibu ingin betul-betul hadir secara penuh dalam proses coachingnya ya. Kira-kira rencananya bagaimana nanti supaya jadi hadir penuh tadi, Bu? Jadi untuk secara kehadiran penuh itu Pak, saya akan yang pertama dulu menenangkan diri saya gitu Pak. Jadi saya harus memang benar-benar raga saya di sini, jiwa saya pun di sini begitu. Jangan nanti raga saya di sini, jiwanya melayang-layang di sana gitu. Oke, mudah-mudahan rencana Ibu untuk melaksanakan coaching dengan tujuan kehadiran penuh tadi dapat tercapai, dilaksanakan. Kira-kira dilaksanakan dalam proses coaching ada lagi selanjutnya? Mudah-mudahan ada Pak, rencana ada Pak. Jadi kalau melaksanakan nanti silakan berbagi nanti pada saya biar kita bisa sharing pengalaman. Baik Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Is. Iya, selamat Sore.